Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Hari ini Bawaslu Kabupaten Pandeglang menggelar KUHAP edisi ke-7. KUHAP itu merupakan salah satu podcast untuk memberikan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat mengenai demokrasi dan kepemiluan. Hari ini edisi yang ke-7 dengan tema peran mahasiswa dan pemuda dalam pengawasan pemilu. Nah, jadi hari ini kita sudah kedatangan dua orang tamu. Pertama dari Forum BEM Kabupaten Pandeglang, yang kedua dari Kumandang Banten. Nanti secara pribadi sebelum kita mulai, saya akan memberikan kesempatan untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri. Sebagai pembuka, teman-teman, bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia utamanya dalam hal pengawasan pemilu tentu turut melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Nah, mahasiswa dan kelompok kepemudaan ini menjadi salah satu instrumen yang cukup penting untuk menjaga kualitas demokrasi kita. Makanya Bawaslu hari ini menghadirkan dua narasumber untuk bersama-sama mengelaborasi apa sebetulnya yang bisa dilakukan oleh organisasi mahasiswa dan kepemudaan untuk turut serta menciptakan pemilu yang berkualitas itu. Nah, sebelum lebih lanjut, teman-teman saya persilahkan untuk memperkenalkan diri terhadap audiens. Dimulai dari Kang Komar, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan yang disampaikan untuk mengundang kami dari Forum BEM Pandeglang dalam KUHAP ya edisi ke-7 ini. Izin saya Komarudin sebagai koordinator Forum BEM Pandeglang, yang mana Forum BEM Pandeglang ini adalah organisasi aliansi ya, gabungan dari beberapa BEM atau DEMA di masing-masing kampus di seluruh Kabupaten Pandeglang, yang mana organisasi ini berangkat atas kesadaran kolektif mahasiswa dan BEM khususnya di Kabupaten Pandeglang dalam rangka mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian dalam mengawal kemajuan dan perkembangan daerah juga tentunya, sehingga juga sebagai bentuk kepedulian kita gitu. Bahwasanya kan mahasiswa ini terkenal sebagai agent of change, agent of control sosial. Jadi atas semangat kebersamaan itulah Forum BEM Pandeglang hadir di Kabupaten Pandeglang. Oke. Ada berapa kampus sebetulnya di Pandeglang semuanya? Kalau di Pandeglang ini yang tergabung dalam aliansi Forum BEM Pandeglang ada 8 kampus. Oh, ada 8 kampus. Ada, kalau disebutkan mungkin dari ada IKNUS, Institut Kemandirian Nusantara, ada STISIP Banten Raya, STKIP Syemansur, STAISMAN, STKIP Bagunaja, STAIBARNA, kemudian STKIP Mutiara Banten, dan yang terakhir ada UNMA. UNMA Banten. Oke. Cuman UNMA hari ini masih absen lah karena pengurusan BEM-nya masih belum ada. Oh, belum ada. Oke. Selanjutnya Kang Wisnu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera pada pemirsa Bawaslu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wisnu pertama. Saya dari pengurus Kumandang Banten. Merupakan penghormatan besar kepada saya karena saya bisa diundang untuk berdiskusi sedikit mungkin ya bersama teman-teman di sini. Bahwa Kumandang Banten ini adalah suatu organisasi primordial kedaerahan yang mungkin ya, kedaerahan yang menghimpun mahasiswa-mahasiswi asal Pandeglang yang berkuliah di daerah Pandeglang maupun di luar daerah. Kami terdiri dari 12 kampus, di antaranya UIN-nya sama Banten, Untirta, Unsera, Uniba, ada mungkin di Pandeglang ada IKNUS, ada STKIP Syemansur, ada UNMA juga, dan STISIP juga ada juga. Dan terakhir ada juga yang di Tangerang Selatan yaitu Universitas Komula. Mungkin di Serang juga ada kan sekarang ya. Jadi totalnya itu ada 12 kampus.
Di sini Kumanang Banten adalah sebuah organisasi yang sebagai wadah forum silaturahmi mahasiswa Pandeglang, ada bagaimana kita bisa berdiskusi, berdialog untuk kemajuan daerah ke depan. Untuk semangat organisasi sendiri, mungkin kita berpijak pada nilai-nilai intelektualitas dan nilai-nilai integritas, agar bagaimana Pandeglang ke depannya itu kita bisa melihat kemajuan Pandeglang secara berkala gitu. Sebagai agen sosial, sebagai agen of change, sebagai social control, dan sebagai moral force. Kumandang sendiri ya harus gitu mengawal demokrasi, mengawal jalannya pemerintahan yang ada di Kabupaten Pandeglang untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Pandeglang sendiri. Oke, terima kasih Kang Komar dan Kang Wisnu dari Forum BEM, Ketua Forum BEM dan Kumandang Banten. Nah, koordinator. Mungkin izin menambahkan sedikit kenapa disebutnya koordinator bukan ketua, karena itu kami pada prinsipnya adalah semuanya adalah pimpinan. Jadi tidak ada yang saling mengetuai, jadi hanya sifatnya saya yang mengkoordinir, karena masing-masing kampus kan sudah punya presmanya masing-masing dengan identitasnya masing-masing. Maka ya mungkin saya di Forum Pandeglang ini hanya menyatukan gagasan dan perjuangan bersama gitu. Makanya disebutnya koordinator. Untuk mengkoordinir. Kalau ketua nantinya terkesannya nanti pemerintahan. Presma kok diperintah-perintah lagi. Jadi koordinator mengkoordinatori masing-masing pimpinan di wilayah kampus masing-masing begitu kira-kira ya. Nah, saya pengennya teman-teman aja ya, teman-teman. Bawaslu ini kan lembaga pengawas pemilu. Nah, sebagai sebuah lembaga yang mengawasi jalannya pemilu dan pemilihan, tentu Bawaslu tidak bisa berjalan sendiri tanpa support publik ya, terutama generasi muda. Nah, di beberapa kesempatan Bawaslu itu sering mengadakan apa yang kita sebut sebagai pendidikan pengawas partisipatif untuk merekrut generasi muda turut serta aktif melakukan pengawasan. Karena kalau kita lihat dari personil dari SDM pengawas di Kabupaten Pandeglang misalkan, kita hanya punya 22 orang staf sekretariat gitu ya, 22 orang. Terus kemudian ditambah dengan pimpinan 5 orang dan kepala sekretariat 1 orang. Nah, artinya di bawah 30 orang untuk mengkoordinatori, untuk mengawasi seluruh tahapan di wilayah Kabupaten Pandeglang, dibantu dengan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa. Di pemilihan nanti ada yang namanya pengawas TPS. Tentu personil yang sedemikian terbatas itu menjadi salah satu kesulitan Bawaslu untuk menghimpun informasi terutama dalam hal pelanggaran pemilihan ataupun pemilu. Nah, kita mau tahu sebetulnya, kita sebagai lembaga ingin juga mengevaluasi diri sebagai sebuah lembaga pengawas, sebetulnya yang teman-teman tahu soal demokrasi dan pemilihan, kualitas demokrasi dan pemilihan itu sejauh mana di Kabupaten Pandeglang, terutama soal misalnya kekurangan, kelebihan, atau hal yang perlu mungkin diperbaiki dalam hal demokrasi dan pemilu. Pertama saya minta Pak Komar, silakan untuk langsung saja. Siap. Terima kasih. Kalau terkait kualitas demokrasi di daerah Kabupaten Pandeglang, khususnya kalau saya sih menilainya masih sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus. Artinya apa? Berdasarkan data kan terkait partisipasi masyarakat yang mencoblos ketika pemilu kan sudah lumayan hampir keseluruhan. Juga dari kecurangannya yang dipertanyakan, tapi pengawasannya juga. Nah, saya melihat di Pandeglang berarti ketika semuanya berjalan secara baik, berarti dari pelaksanaan dan pengawasannya juga sudah cukup baik. Namun memang perlu ada beberapa yang kita evaluasi bersama mungkin ya, bukan hanya kepada pemilu, kepada Bawaslu sebagai pengawas,
Tapi ya kita juga sebagai mahasiswa, sebagai pemuda lah, khususnya di Kabupaten Pandeglang, perlu lebih kita sadar bahwasanya ketika pemilu itu sangat rentan sekali terhadap money politik. Ya. Terkadang money politik itu bahkan bisa menyasar ke pemuda dan mahasiswa. Makanya kita perlu ibaratnya saling mengevaluasi diri, saling mengkoreksi diri bahwasanya ini adalah tantangan terbesar kita yang mana kita harus menjadi pelopor. Ya, kita mahasiswa harus menjadi pelopor perubahan, menjadi garda terdepan yang menolak money politik. Jangan sampai menjadi objek penerima atau bahkan menjadi orang yang terlibat dalam pendistribusian money politik. Dan yang menjadi tantangan terbesar bagi kita juga adalah hari ini karena di era digital ya, maraknya informasi menyebar sangat cepat gitu kan. Mungkin kita juga perlu lebih aware terhadap perkembangan digital. Dan ini saya lagi-lagi mengapresiasi Bawaslu mengadakan podcast Kuhap ya, adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap pemanfaatan teknologi digital. Sehingga kedepannya mungkin bahwasanya tadi dampak baiknya adalah proses penyebaran informasi cepat, dampak buruknya adalah seringnya disinformasi dan penyebaran hoax. Makanya Bawaslu maupun mahasiswa, selain kita mengawasi dari beberapa tahapan pemilu, kita juga harus lebih concern terhadap pengawasan di media sosial, ya, terkait di platform-platform digital. Mungkin itu ya yang perlu kita tingkatkan lagi, kita kuatkan lagi. Nah, kami sebagai mahasiswa sangat terbuka terhadap berkolaborasi dengan Bawaslu biar sama-sama kita melawan money politik dan melawan penyebaran hoax dan disinformasi. Mungkin itu ya. Terima kasih. Kalau pandangan Pak Wisnu gimana? Saya mungkin agak setuju dengan apa yang dikatakan Kang Komar tadi ya. Mungkin kalau kita melihat dari tahun ke tahun, pelaksanaan pemilu di Kabupaten Pandeglang ini mengalami sedikit peningkatan gitu, dari tingkat partisipasi pemilihnya itu ya, yang tadinya mungkin beberapa persen naik jadi beberapa persen gitu ya di Pandeglang ini. Dan juga untuk di Pandeglang ini saya rasa untuk kekurangannya di masalah masyarakat itu masih kurang jeli gitu untuk bagaimana melihat masyarakat itu ya mereka kurang melek gitu kan terhadap pemilu ini gitu kan. Bagaimana mereka harus ketika misalkan mereka menemukan pelanggaran, mereka agak bingung gitu kan harus melakukannya kemana, prosedurnya itu seperti apa gitu kan. Nah disitulah peran kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda dan mahasiswa sebagai penjembatannya gitu ya, antara si masyarakat ini bisa melapor kepada kita, kepada pemuda dan mahasiswa, agar bagaimana kita bisa melakukan kepada Bawaslu begitu. Dan juga mungkin kekurangannya mungkin itu tadi mungkin banyaknya serangan cyber digital itu ya, ya mungkin masyarakat juga ya, masyarakat awam menilai bahwa mereka sangat mudah percaya terhadap informasi-informasi yang beredar di media sosial itu. Ya mungkin peran pemuda mahasiswa ya harus menangkal disinformasi tersebut agar bagaimana informasi itu agar lebih jernih dicerna oleh masyarakat itu sendiri. Mungkin itu saja. Oke. Kalau sebagai kekuatan kita kan di organisasi itu, kalau kita dulu pernah juga terlibat dalam sebuah organisasi, itu ada yang kita sebut sebagai analisis SWOT ya. Kekuatannya di mana, kelemahan ada di dalam. Nah, saya mau tahu sebetulnya yang menjadi kekuatan generasi muda, yang menjadi kekuatan mahasiswa dalam menciptakan kualitas demokrasi kita yang lebih baik itu sebetulnya ada di mana? Karena teman-teman yang paling tahu kondisi mahasiswa saat ini. Kalau dulu misalnya di zaman media informasi belum semasif seperti sekarang, gitu ya, semangatnya kan begitu tinggi begitu ya. Kadang-kadang tanpa komunikasi jaringan telepon misalnya, kita berkumpul di mana itu kumpul gitu. Kalau saat ini kan media informasinya sudah berkembang begitu besar, tapi kelompok mahasiswa kadang-kadang juga terpecah belah gitu, tercerai berai gitu ya. Ya
apa namanya untuk mensatukan visi misi itu kadang-kadang ada dinamikanya sendiri. Nah, untuk saat ini soal kekuatan mahasiswa untuk turut serta membantu kualitas demokrasi kita, letaknya saat ini ada di mana kira-kira? Kang Ngol, ya. Oke. Kalau saya menilai analisa terkait kekuatan mahasiswa hari ini adalah memang perlu secara objektif kita sampaikan bahwasanya hari ini mahasiswa mengalami degradasi intelektual, mengalami apatisme terhadap dinamika politik, ya, kemudian apalagi terkait demokrasi gitu kan. Cuman di sisi lain, karena hari ini digital, sudah di era digital, itu juga bisa menjadi sumber kekuatan kita yang mana ketika menyampaikan informasi, juga edukasi itu sekarang lebih mudah. Juga kalau mahasiswa maupun pemuda ini kan kekuatan utamanya adalah pertama di skala masa mungkin ya, karena kan kita sedang mengalami bonus demografi yang mana di mana usia produktifnya itu yang didominasi oleh Gen Z dan Gen milenial itu lebih banyak, lebih banyak daripada usia non produktif. Nah, kemudian selain daripada basis masa kita yang banyak, kekuatan yang lainnya adalah daripada betul tadi digital disampaikan, kita generasi Gen milenial dan Gen Z ini lebih aware terhadap penggunaan media sosial, penggunaan perangkat-perangkat digital. Jadi itu sebagai alat kita untuk menyampaikan informasi kepada kawan-kawan kita, gitu kan. Apabila terkait ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang perlu diperhatikan lebih, itu bisa menjadi kekuatan kita. Dan juga adalah mahasiswa mungkin ada sedikit privilege yang mana memiliki wawasan dan intelektual yang lebih daripada yang lain. Juga semangat perjuangan juga masih sangat menggebu-gebu. Jadi itulah sebagai kekuatan kita dalam mengawal demokrasi di daerah agar menjadi lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. Ya, jadi kalau menurut Kang Kormar, pertama kekuatannya ada di basis massa, soal intelektual sebagai kelompok terdidik lah kira-kira ya, dengan daya juang. Artinya segala bentuk informasi digital yang sampai kepada mahasiswa tentu bisa tersaring begitu ya, misalkan isu-isu hoax segala macam. Beda halnya dengan grup-grup di masyarakat, ketika ada berita tertentu langsung dipercaya dan lain sebagainya. Makanya artinya mahasiswa akan menjadi kekuatan penting dalam hal meluruskan hal-hal yang kira-kira yang bersifat hoax, sara dan lain sebagainya. Oke, dan menurut Kang Lisu gimana? Ya, menurut saya mungkin tidak jauh beda apa yang disampaikan dengan Kang Komar, cuma saya sedikit menambahkan ya. Mungkin kekuatan dari pemuda dan mahasiswa itu sendiri ya salah satunya ya kami sedikitnya ya masih memiliki nilai-nilai idealisme itu kan, yang bagaimana kata Soekarno itu kan, kata Tan Malaka ya, kata Tan Malaka itu kan idealisme itu kan adalah suatu suatu hak terakhir yang dimiliki oleh pemuda gitu ya. Jadi dan juga pemuda dan mahasiswa juga masih mungkin dari sisi semangatnya ya masih berkobar lah gitu kan, agar bagaimana kedepannya kita sebagai agen edukasi kepada masyarakat, agar bagaimana kita bisa menciptakan pemilu maupun demokrasi yang sehat dan berjurdil itu. Mungkin itu. Oke. Jadi satu sisi tadi menyampaikan soal massa, terus kemudian soal intelektual sebagai mahasiswa, daya juang. Tapi yang tidak kalah penting adalah soal integritas dan idealisme tadi yang disampaikan Kang Wisnu. Nah, itulah yang kemudian mendasari Bawaslu penting melakukan kolaborasi dengan para mahasiswa, karena kami juga menilai bahwa kelompok mahasiswa dan generasi muda inilah pemegang pemegang bukan kedaulatan, apa bahasanya, pemegang klaster terciptakan kualitas demokrasi atau pemilu dalam hal bentuk nyata gitu. Apa yang pernah dilakukan organisasi Kumandang sih sebetulnya? Di Kumandang kita pernah juga mengirim kader-kader untuk
mengikuti pemilu partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu, dan kita juga sering mengadakan kajian-kajian dan diskusi terkait kepemiluan, demokrasi dan lain sebagainya, agar bagaimana masyarakat ini bisa teredukasi gitu kan, bagaimana cara memilih, mungkin bagaimana cara menangkal isu-isu hoax dan cara yang disebutkan tadi mungkin ya, agar bagaimana ya masyarakat kedepannya bisa bisa pintar dalam menentukan pemilihan, dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat gitu. Mungkin gitu. Kalau Forum BEM itu didirikan tahun berapa, Kang Omar? Forum BEM itu sekitar tahun 2020-2021 gitu. 2020-2021, artinya sudah ada beberapa kali pergantian koordinator tentu. Saya ini generasi ke-5. Generasi. Nah, setahu Kang Komar, dalam perjalanannya Forum BEM itu hanya untuk mengkoordinatoris sebuah gerakan sosial kah? Atau memang ada hal bentuk kegiatan misalnya dalam hal upaya menciptakan pemilu yang luber jurdil, yang berintegritas, demokrasi yang berkualitas, kira-kira hal yang pernah dilakukan apa tuh? Kalau sependek pengalaman saya terafiliasi atau bergabung waktu dengan Forum BEM Pandeglang, memang Forum BEM Pandeglang ini concern utamanya adalah mengawal kebijakan-kebijakan publik dan mengakomodir gerakan-gerakan sosial. Nah, untuk terkait dalam secara spesifik mengawasi langsung proses demokrasi, kepemiluan khususnya, itu saya mungkin belum tahu, saya kurang tahu ya. Jadi makanya ketika kemarin pasca kita dibentuk struktural BPH, kita langsung ini adalah bahwasanya kualitas demokrasi adalah tanggung jawab kita. Makanya kami setelah itu kemarin melakukan silaturahmi ke Bawaslu dan alhamdulillah disambut baik. Ada banyak hasil-hasil yang didiskusikan pada saat forum tersebut. Salah satunya adalah agenda-agenda kolaborasi mungkin ke depannya dengan antara Forum BEM Pandeglang dengan Bawaslu. Itu mungkin yang bersifat secara formal, mungkin kita bisa melakukan sosialisasi atau dialog publik, diskusi publik di ruang-ruang kampus atau bahkan di masyarakat secara langsung. Dan kami pada saat itu juga menyampaikan gagasan bahwasanya memang kami sebagai mahasiswa adalah punya beban moral dalam mengawal kebijakan publik, juga kualitas demokrasi di daerah, ya. Kemudian juga ada bentuk yang paling nyata, yang paling sederhana adalah ketika kita berkumpul di masyarakat, kita langsung mengedukasi dengan bahasa yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat melalui ya kayak misalkan ketika diskusi, ketika beronda dengan pemuda-pemuda di desa, dengan bapak-bapak di komplek mungkin kan. Diskusi itu disampaikan secara tersirat, gitu kan. Jadi tidak seperti saat kita seminar atau sosialisasi kan secara formal. Kadang hal-hal seperti itu agak kurang masuk, gitu kan, kurang diterima. Kita ngobrol aja gitu ya, sebagai sama teman-teman yang lain, sama yang lain gitu ya. Selainnya kita masyarakat kampung gitulah. Gitu. Karena maksud saya gini, di pergerakan mahasiswa biasanya memang bukan terlalu ya, biasanya berfokus pada kebijakan publik, di mana pemimpin daerah, pemimpin tingkat provinsi, pemimpin tingkat nasional dikawal betul soal kebijakannya, mana yang kemudian merugikan masyarakat secara luas, mana yang menguntungkan dan lain sebagainya, tanpa kemudian ada concern khusus bahwa kepemimpinan itu dihasilkan melalui pemilu, gitu ya. Maka kalau saya berpendapat gitu ya, untuk menciptakan kepemimpinan yang berkualitas, tentu kita harus menciptakan pemilu yang berkualitas. Pemilu yang berkualitas itu tadi itu tanpa money politik, tanpa mahar politik bagi kepala daerah atau calon pejabat tinggi itu, tanpa mahar politik, terus kemudian tanpa politik identitas, terus kemudian hal-hal lain yang dapat mencederai. Makanya kemudian saya tanya tadi, sebetulnya apa sih yang sudah dilakukan mahasiswa dalam hal menciptakan gerakan untuk menciptakan kepemimpinan yang bersih dari awal gitu. Apakah kemudian ini menjadi kesulitan? Karena kita tahu sendiri, Kang Wisnu, Kang Komar, dalam pemilihan presiden misalnya, soal parliamentary threshold itu
menurut pandangan mahasiswa soal presidensial threshold ke pembatasan ya, ambang batas pencalonan presiden itu kan ditentukan oleh partai politik. Apakah kemudian ini menjadi hal yang menurut mahasiswa itu cukup mengganggu? Terus kemudian apakah seperti halnya dalam sistem pemilu kita ada proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Ketika misalnya proporsional tertutup itu siapapun yang terpilih menjadi anggota DPRD, misalkan suara terbanyak kan, yang menentukan itu kan partai politik. Suaranya misalnya partai A mendapatkan sekian ratus ribu suara misalkan. Nah, siapapun yang duduk di kursi legislatif itu kebijakannya ada di partai politik. Itu yang disebut dengan proporsional tertutup. Ada juga yang proporsional terbuka seperti yang kita alami saat ini. Jadi siapapun yang mendapatkan perolehan suara tertinggi selama suara calon legislatif dan suara partainya memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan satu kursi, maka suara terbanyaklah kemudian yang untuk kebijakan tersebut. Ya, untuk dapat duduk di kursi legislatif gitu. Nah, hal-hal demikian kan juga perlu pandangan mahasiswa, maksud saya. Bagaimana kemudian mahasiswa melihat soal dinamika ini? Saya khawatirnya begini, kita bukan tidak mau sebagai generasi muda untuk turut mengawal calon kepemimpinan sedari awal, tapi mekanismenya misalkan ditentukan partai, terus kemudian secara regulasi bukan hanya partai politik ya, secara regulasi misalkan regulasinya tidak mendukung dan lain sebagainya. Nah, pandangan-pandangan mahasiswa soal ini gimana? Apakah ada kesulitan misalkan untuk kita mau sih misalkan mencalonkan X dengan latar belakang demikian misalkan baik menurut mahasiswa, kepemimpinannya track recordnya baik, terus kemudian dan lain sebagainya. Cuman kan kita tidak bisa mencalonkan begitu saja, harus melalui mekanisme partai politik dan itu yang sudah diatur. Jadi apakah kemudian ada perasaan mahasiswa bagaimanapun kita memperbaiki sistem pemilu kita selama kita dibatasi untuk menentukan calon gitu ya, calonnya sangat terbatas gitu maksud saya. Apakah itu ada kesulitan, apakah jadi hambatan menurut Kang Komar? Mungkin Kang Wisnu dulu. Jadi menurut saya mungkin untuk presidensial threshold itu ya 20% itu membatasi itu mungkin bagi saya ya cukup cukup mengganggu mungkin ya dalam kita menentukan pilihan mungkin ya, karena mungkin kita dipaksa untuk memilih calon yang hanya direkomendasikan oleh partai politik tersebut mungkin ya, dari beberapa gabungan partai politik tersebut mungkin ya. Tentu saja mungkin itu akan menghalangi masyarakat yang memiliki kemampuan memiliki kemampuan untuk bisa memimpin bangsa ini ke arah yang lebih maju. Mungkin kedepannya saya berharap mungkin untuk presiden threshold itu dihapuskan untuk kedepannya mungkin ya. Saya berharap seperti itu karena mau tidak mau ya kita harus menseleksi calon pemimpin bangsa ke depan kita ini harus memiliki jiwa untuk memiliki nilai untuk bisa memajukan Indonesia ke depan ini gitu mungkin. Kalau nggak Komar gimana? Ya kurang lebih mungkin sama ya. Tapi terkait ketika kita sebagai masyarakat gitu kan, pilihan kita sangat terbatas dalam menentukan siapa yang wakil kita untuk duduk di parlemen misalkan kan, karena ya tadi ada beberapa rekomendasi partai. Ya mungkin kita juga mungkin sebagai masyarakat yang tidak tergabung dalam partai politik juga tidak bisa mengganggu-gugat ya, karena itu kan keputusan partai. Tapi kan kita sebagai masyarakat yang tidak terafiliasi dengan partai politik manapun berharap agar ketika pencalonan suatu calon legislatif maupun calon eksekutif itu melibatkan partisipasi masyarakat, mendukung adanya regulasi yang dengan regulasi yang lebih atau hasil diskusi lah dengan kawan-kawan mahasiswa di BEM bahwasanya partai kita hari ini apakah benar-benar partai mewakili suara aspirasi masyarakat.
karena kan secara historis itu seperti itu, partai dibentuk sebagai representasi dari aspirasi masyarakat untuk menjalankan fungsinya di pemerintahan gitu kan. Cuman ketika hari ini ketika melihat partai kayak sama aja gitu, gitu-gitu aja, paling cuma ya menghegemoni massa gitu agar mendapatkan kepentingan tertentu. Tidak ada partai yang memiliki menurut keyakinan saya, tidak ada partai yang memiliki garis ideologi yang kuat gitu. Sehingga semuanya tampak bias gitu. Jadi ketika memilih pun ya tidak ada bagaimana gitu kan. Jadi ya kedepannya mungkin ada kebijakan-kebijakan atau regulasi yang dibuat agar maupun siapapun yang mencalonkan atau memilih itu lebih bersifat terbuka dan partisipatif sih. Ya karena kita bukan sedang mengkritisi aturan, kita bukan sedang mana contoh yang lebih baik misalkan, karena di di pemilihan kepala negara, presiden dan wakil presiden misalnya soal parliamentary threshold, tentu pertimbangannya sangat panjang. Kalau seluruh partai politik bisa mencalonkan calonnya masing-masing begitu, artinya kalau partai politiknya ada, kita belum tahu di pemilu 2025 ini 2025. Di pemilu berikutnya setelah pemilu 2024 itu akan ada berapa partai politik. Terus kemudian kalau tidak dibatasi melalui ambang batas itu, misalnya seluruh partai politik dapat mencalonkan diri presidennya misalnya. Artinya pertimbangan itu kan juga harus matang. Berapa calon yang akan hadir. Terus kemudian soal verifikasi calonnya akan bagaimana mekanismenya. Berapa anggaran yang dibutuhkan. Berapa anggaran kampanye yang akan dihabiskan untuk memfasilitasi setiap setiap calon yang diusung oleh partai politik. Itu kan diskusinya akan sangat panjang gitu Kang Wisnu maksud saya. Tapi hal yang ingin saya dalami adalah soal kita mempersiapkan calon pemimpin gitu ya, yang dilihat oleh mahasiswa baik dari level tertinggi, presiden, gubernur, bupati, wali kota, DPR provinsi, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, gitu ya. Nah, apakah kemudian mahasiswa bisa melakukan gerakan, gitu ya, menciptakan calon yang berkualitas sedari awal, gitu ya? Karena tadi itu kadang-kadang orang yang punya intelektualitas yang tinggi misalnya dianggap cakap, dianggap pintar, punya track record yang baik, kemudian ada beberapa masalah seperti misalnya dia tidak cukup punya keberanian untuk mencalonkan diri misalnya. Tidak punya cukup uang untuk mencalonkan diri. Uang itu kan bukan dalam konteks modal, money politik dan lain sebagainya. Tentu orang mencalonkan diri dia memerlukan kos politik dan lain sebagainya. Tapi yang dilihat generasi muda saat ini soal kualitas kepemimpinan kita untuk menciptakan pemimpin yang berkualitas itu mekanismenya harusnya seperti apa sih? Ya, tentu tantangannya adalah ketika berkontestasi dalam perpolitikan yang paling besar adalah tadi betul kos politiknya besar. Kos politiknya besar. Kemudian kadang dari kos politik ini juga masih kurang transparan. Kadang kita bias nih, mana membedakan alokasi anggaran untuk kampanye, mana yang untuk serangan pajar, ya. Seandainya ada gitu kan, saya pernah kepikiran seperti ini, untuk money politik itu kan biasanya menggunakan amplop, biasanya, penglihatan saya menggunakan amplop, pasti ada orang-orang yang mengkoordinir untuk menarik uang di ATM, gitu kan. Ya ada nggak sih kebijakan yang bisa membatasi penarikan? Tapi memang harus kajiannya panjang gitu kan. Karena gini Kang Komar, di pemilu kita setiap partai politik dalam perhelatan pemilu legislatif misalkan, itu partai politik dari setiap tingkatan itu melaporkan apa yang kita sebut sebagai dana awal dana kampanye, dana LADK, laporan awal dana kampanye. Rekeningnya harus tercatat. Terus kemudian nanti ada laporan penggunaan dana kampanye. Sebetulnya itu mekanismenya sudah diatur, sudah ada. LADK, terus LPPDK gitu ya, laporan pendapatan dan penggunaan. Jadi dapatnya sekian,
terus kemudian penggunaannya sekian, sisanya sekian. Sebenarnya mekanisme itu Sudah ada. sebetulnya sudah ada, sudah diatur gitu ya. Jadi apalagi sekarang kan soal alat peraga sosialisasi itu juga dibiayai oleh negara, beberapa hal gitu ya, dalam beberapa hal. Jadi bagi mahasiswa, bagi kelompok muda tentu ini harus jadi pemahaman bersama bahwa ketika kita punya kemauan, terus kemudian kemampuan secara intelektual itu didorong untuk berani mencalonkan diri begitu. Iya, memang itu. Keberanian ya, kalau sekedar intelektualitas tinggi tanpa keberanian juga kan nanti ya sama saja. Sebetulnya PR-nya bukan hanya di mahasiswa atau calonnya itu sendiri, juga ini secara kolektif adalah hasil daripada kesadaran bersama. Masyarakat juga perlu kita edukasi. Untuk mencari pemimpin itu bukan hanya dilihat dari tampilannya atau seberapa besar dana kampanyenya kan gitu. Juga harus dari berdasarkan kecakapan, visi misi, kemudian dan apa yang menjadi tujuan, kenapa dia sebegitunya banget mau mencalonkan, itu harus dari situ. Gitu kan. Selain kita di mahasiswa, di beberapa organisasi kita juga sudah cukup, bahkan hampir seluruh kampus, setiap kegiatan, setiap PKKMB misalkan harus berorientasi mencetak pemimpin-pemimpin di masa depan gitu kan. Jadi untuk penggodokan pemuda untuk menciptakan pemimpin di masa depan itu saya rasa sudah selesai lah di kampus dan di organisasi. Cuman ya itu tantangannya adalah pos politiknya yang tinggi. Pos politiknya yang tinggi juga karena ya dari kesadaran masyarakatnya juga. Kalau masyarakat sudah terdidik, teredukasi, SDM-nya tinggi, juga melihat seorang calon pemimpin itu bukan daripada pos politiknya, tapi dari apa visi yang disampaikan. Jadi saling berkesinambungan. Betul. Karena salah satu isu yang selalu ada dari pemilu ke pemilu itu adalah soal money politik. Soal keterbatasan personil Bawaslu misalnya untuk mengetahui aktivitas money politik itu cukup terbatas. Tidak semua aktivitas money politik itu diketahui oleh Bawaslu. Keterbatasan itu tadi yang abang sebutkan tadi ya. Betul. Mungkin di tingkat desa itu ada hanya satu PKD, di tingkat kecamatan hanya ada 5 gitu ya. Betul. Personil yang mungkin di kabupaten sekitar ada kan 25 ya, di bawah 30 orang. Ya artinya dari keterbatasan personil itu, Anda bayangkan misalnya satu partai dapil 1 misalnya ada 7 kursi. Untuk sebagai contoh saja, misalnya satu dapil pemilihan di wilayah Kabupaten Pandeglang itu daerah pemilihan 1 misalnya ada 8 kursi misalnya. Ada 8 kursi. Pesertanya ada 17 partai politik. Dari 17 partai politik itu berarti setiap partai mencalonkan 8 orang. Ya kan? 8 dikali 17 partai politik. Sementara personil pengawas kita cukup terbatas. Maka kemudian partisipasi publik, partisipasi masyarakat, belum lagi untuk DPR Provinsi, belum lagi DPR RI. Berapa yang harus kita awasi? Itu baru calonnya, belum tim kampanyenya. Aktivitas money politik itu kan dilakukan oleh tim kampanye, bukan tim kampanye ya, pendukungnya gitu ya kira-kira. Belum dari penyelenggaranya KPU juga kan. Iya. Awasi, betul. Penyelenggara KPU juga termasuk hal yang lembaga yang perlu diawasi oleh Bawaslu. Artinya banyak hal yang mesti diawasi oleh Bawaslu. Karena perilaku money politik yang dilakukan calon misalnya itu kan tidak langsung calonnya kan. Pasti tim kampanyenya yang melakukan. Nah, itu ada berapa yang perlu kita awasi. Tanpa keterlibatan masyarakat tentu Bawaslu akan kesulitan. Gitu. Tanpa informasi minimal dari publik itu kita akan sangat kesulitan. Kita sangat berharap terhadap partisipasi publik untuk melakukan pengawasan ini. Nah sejauh ini kita juga perlu tahu sebetulnya tantangan terberat bagi kelompok muda yang konon katanya punya punya idealisme begitu ya, punya integritas untuk bisa menangkal itu, untuk menyebarkan soal integritas dan idealisme kepada masyarakat itu. Tantangannya, kesulitannya sebetulnya apa?
soal pemberi gitu ya. Nah, kita sering melakukan sosialisasi demikian. Kita sebagai sebuah lembaga punya kesulitan kita sendiri. Nah, bagi mahasiswa maksud saya dalam hal membantu menciptakan kualitas demokrasi untuk menjaga itu yang menjadi kendala itu sebetulnya apa? Tantangannya gitu ya. Dari kesadarannya mungkin ya, kesadaran dari mahasiswa itu sendiri mungkin ya, karena kita juga dari mahasiswa juga enggak semuanya peka terhadap kejadian yang kita lihat mungkin ya, ada beberapa kawan-kawan dari mahasiswa mungkin ya melihat itu ya bodoh amat gitu ya, apatis gitu kan terhadap terhadap fenomena yang ada mungkin ya. Ya mungkin untuk kekurangan yang lainnya mungkin mereka kurang memahami gitu kan terkait tadi yang disebutkan money politik gitu kan, apa dampaknya, seperti apa ke depannya gitu mungkin ya. Mungkin kesadaran dan ya kurang pengetahuan lah, kurang ngobrol lah sama teman-teman mahasiswa yang lain ya. Ya mungkin disitulah mungkin kita sebagai organisasi, sebagai organisasi mahasiswa kemudian mungkin ya sedikitnya ya mengedukasi kawan-kawan mahasiswa yang apatis tersebut itu agar bagaimana mereka ya terus serta dalam membangun iklim demokrasi yang sehat. Kalau dari saya pribadi, tantangan terbesar ketika kita juga ikut mensosialisasikan bahwa money politik itu sebetulnya merugikan kita sendiri. Itu baru contoh ya, maksudnya hanya satu jenis pelanggaran yang money politik gitu. Kita lagi berbicara salah satu contohnya saja. Ya adalah tentu tadi benar yang sudah disampaikan adalah apatisme dari mahasiswanya juga terkadang ketidaktahuan. Kalau mungkin secara saya sedikit menambahkan, kadang juga dari masyarakatnya. Bukan saya menyalahkan, lagi-lagi didukung oleh faktor ekonomi masyarakat. Ya. Seandainya kalau semua masyarakatnya udah sejahtera, kayaknya nggak mau mungkin disogok 50.000 buat apa sih yang punya gitu kan? Kayaknya seperti itu. Makanya mungkin ya kita juga perlu untuk selain mengedukasi mahasiswa juga ke masyarakat bahwasanya yang membuat kita seperti ini, nasib kita gini-gini aja adalah hasil daripada amplop yang kita terima setiap 5 tahun sekali gitu kan. Mungkin seperti itu. Oke, jadi salah satu tantangan terberat mahasiswa juga kelompok muda juga dalam hal membantu menciptakan kualitas demokrasi itu adalah soal ketidakseragaman informasi, ketidakseragaman pengetahuan gitu ya, ketidakseragaman visi bahwa demokrasi kita itu dimulai dari pemilu gitu ya, untuk menciptakan pemimpin yang berkualitas, pemilunya juga harus berkualitas. Nah, sebelum penutup nih, saya mau memberikan kesempatan kepada Kang Wisnu, Kang Komar untuk menyampaikan satu kalimat sebagai sebuah closing begitu, untuk menciptakan kualitas demokrasi kita itu kita harus ngapain? Baik pesan untuk penyelenggara, baik pesan untuk masyarakat, baik pesan untuk generasi muda, kira-kira seperti apa? Mungkin kalau dari saya pesan mungkin secara spesifik kepada generasi muda bahwasanya kenapa kita harus peduli terhadap demokrasi hari ini, karena adalah demokrasi di masa yang akan mendatang adalah kita yang akan menjalankan. Maka kalau misalkan pemilihan itu tidak diciptakan secara bersih dari diri kita gitu kan, sebagai generasi muda gitu kan, kita yang harus mengedukasi masyarakat, kita yang harus menjadi garda terdepan menolak segala bentuk pelanggaran pemilu. Kalau bukan kita ya siapa lagi? Toh kan pada akhirnya kita sendiri juga yang akan mendapatkan akibatnya. Mungkin saya berharap semua mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Pandeglang ini bisa menjadikan demokrasi di Kabupaten Pandeglang itu lebih baik lagi dan lebih berkualitas dan lebih berintegritas. Mungkin itu saja. Kalau Kang mungkin harapan saya tidak jauh beda dari apa yang Kang Komar sampaikan. Mungkin harapan saya kedepannya agar kita pemuda, mahasiswa, masyarakat serta penyelenggara pemilu itu bisa berkolaborasi agar bagaimana kita bisa menciptakan iklim pemilu yang luber jurdil tersebut gitu kan. Agar bagaimana kedepannya pemimpin bangsa kita ini bisa membuat kebijakan-kebijakan yang terhadap kepentingan rakyat itu sendiri. Karena mau bagaimanapun kehidupan kita sekarang ya ditentukan dari kebijakan-kebijakan politik yang dihasilkan oleh kepala daerah maupun kepala
kepala daerah maupun kepala presiden juga gitu mungkin ya. Mungkin itu saja. Oke. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kami telah berbincang dengan dua narasumber dari perwakilan Forum BEM dan Kumandang Banten. Cukup menarik diskusi kita. Titik tekan salah satu upaya Bawaslu memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada publik melalui jaringan digital, begitu ya. Ini adalah salah satu upaya bahwa kepemimpinan yang baik akan dihasilkan melalui pemilihan yang baik, pemilu yang baik. Maka untuk menciptakan pemilu yang baik, kita menyampaikan apa yang sedang kita lakukan, upaya apa yang akan kita lakukan, gitu ya. Ini adalah sebagai upaya pendidikan politik bagi masyarakat. Dan generasi muda kita di Pandeglang melalui Kang Komar dan Kang Wisnu cukup untuk mewakili representasi generasi muda saat ini, gitu ya, yang punya keinginan sebetulnya membantu pengawasan pemilu, membantu untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas, tapi juga terkendala beberapa hal tadi, bahwa ketidakseragaman informasi dan lain sebagainya tadi, gitu ya. Jadi pada dasarnya pemahaman kita secara keseluruhan harus punya kesadaran kolektif untuk menciptakan ini semua. Mungkin gitu ya, Kang Komar ya. Jadi nanti ke depan mudah-mudahan kita bisa menjalin komunikasi lebih baik, gitu ya, lebih aktif, berkolaborasi, memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat sehingga saat pemilunya tiba karena kenapa saya tadi bicara soal pemilu setelah pemilu 2024, gitu ya, walaupun ini kan undang-undangnya juga lagi digodok, gitu ya, ada beberapa mekanisme pemilu yang kira-kira akan berubah. Cuman kita belum tahu perubahannya akan seperti apa kan? Apakah kemudian kepala daerah pemilunya jadi pemilu lokal, terus kalau kemarin kan pemilunya 2 tahap itu antara pemilu dan pemilihan. Untuk pemilu kita memilih presiden, DPD, DPR RI ya, terus dengan rumpun perwakilan DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, gitu ya. Nah, untuk pemilihan, kalau dulu disebutnya pilkada ya, kalau sekarang disebutnya pemilihan itu ya memilih gubernur, bupati dan wali kota. Nah, ke depan kita mekanismenya belum tahu nih, gitu ya. Walaupun ya selama belum ada aturan baru ya aturan lama yang masih tetap berlaku. Tapi saya tidak bicara kemudian akan diadakan pemilu di tahun kapan tepatnya, karena kan tadi itu masih dalam proses penggodokan undang-undangnya. Kalau 2024 ya tentu 2029 kan, gitu. Kalau mekanismenya 5 tahun sekali ya pasti 2029. Cuman apakah mekanismenya seperti apa, kita juga regulasinya masih belum tahu. Nah, dari kita menunggu sampai tahapan 2029 itu dimulai, maka Bawaslu melakukan edukasi, melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat kepada generasi muda untuk tetap tadi itu menjaga integritas atau menjaga idealisme seorang pemuda, gitu. Kalau pemudanya sudah tidak berintegritas, wah bahaya ini, bahaya. Iya kan? Kalau generasi mudanya sudah tidak punya integritas, tidak punya apa tadi yang disebut dengan kata Kang Wisnu itu apa tadi? Idealisme, gitu ya. Itu bahaya itu. Apalagi tadi kata Kang Komar yang menguasai Indonesia ini sekarang ya generasi muda itu. Gen Z dan milenial kan. Kalau Gen Z-nya sudah tidak punya integritas, sudah apatis dan lain sebagainya, maka bahayalah keberlangsungan bangsa kita. Maka ini harus ditularkan, soal integritas ini harus ditularkan, bahwa bahaya money politik, bahaya kecurangan, bahaya hoax akan memecah belah bangsa dan lain sebagainya, itu harus disampaikan. KUHAP ini adalah salah satu instrumen yang dilakukan Bawaslu. Ke depan kami berharap kami Bawaslu juga bisa diundang oleh teman-teman dalam hal mengedukasi lebih banyak orang agar punya keseragaman atau punya pemahaman kolektif atas tujuan kita menciptakan kepemimpinan yang berkualitas. Mungkin itu Kang Komar, terima kasih atas kehadirannya di Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Mohon maaf kalau ada jamuan, ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya saya akhiri perbincangan kita pada pemilihan. Tidak ada tahapan, maksudnya seperti sekarang ini, Kang Komar.
Bawaslu Kabupaten Pandeglang tetap melaksanakan hal yang menunjang keberlangsungan pemilu. Kalau dulu, Kang Komar, misalnya bukan dulu ya, sekarang ini, apa sih Bawaslu itu dan KPU itu ngapain sih? Kerjaannya nggak ada pemilu, nggak ada apa gitu. Berarti bayangan masyarakat itu kan ketika Bawaslu dan KPU itu kan kerjanya cuma ada pemilunya doang gitu. Ada pemilu tanpa disadari bahwa mempersiapkan pemilu itu bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang singkat. Bahkan tahapan pemilihan misalkan 12 bulan sebelumnya itu sudah mulai tahapan. Kalau kita nanti di 2027, kira-kira di tahun 2027 sudah mulai itu tahapan verifikasi partai politik misalnya. Ada beberapa partai politik yang mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu, karena tidak setiap partai politik adalah peserta pemilu. Iya. Ya kan? Seperti halnya beberapa periode kemarin misalnya ada yang tidak lolos verifikasi kan, tidak lolos verifikasi menjadi peserta pemilu. Nah, persiapan-persiapan itu tetap kita lakukan, termasuk mengedukasi masyarakat sehingga saat pelaksanaan pemilunya kita sudah punya pemilih yang berkualitas, kita punya calon yang berkualitas, kita punya penyelenggara yang berkualitas. Karena penyelenggara pemilu juga bukan hal yang tidak perlu dikritisi, tidak perlu evaluasi. Tentu sebagai sebuah lembaga negara yang kemudian berfokus pada pengawasan pemilu, kita juga perlu mendapatkan masukan dari publik, gitu ya. Perlu evaluasi, perlu kritik dari publik apa yang sebetulnya sudah dilakukan Bawaslu. Nah, salah satu instrumen yang kita kabarkan kepada masyarakat adalah dengan cara ini, salah satunya melalui KUHP ini, mengundang beberapa narasumber untuk kemudian memberikan edukasi, menerima respon, terus kemudian menciptakan skema selanjutnya akan bagaimana, kira-kira begitu Kang Komar. Tidak ada pemilu dan pemilihan, tidak ada tahapan, maksudnya seperti sekarang ini Kang Komar. Bawaslu Kabupaten Pandeglang tetap melaksanakan hal yang menunjang keberlangsungan pemilu. Kalau dulu Kang Komar, misalnya bukan dulu ya, sekarang ini apa sih Bawaslu itu dan KPU itu ngapain sih? Kerjaannya nggak ada pemilu, nggak ada apa gitu. Berarti bayangan masyarakat itu kan ketika Bawaslu dan KPU itu kan kerjanya cuma ada pemilunya doang gitu. Ada pemilu tanpa disadari bahwa mempersiapkan pemilu itu bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang singkat. Bahkan tahapan pemilihan misalkan 12 bulan sebelumnya itu sudah mulai tahapan. Kalau kita nanti di 2027, kira-kira di tahun 2027 sudah mulai itu tahapan verifikasi partai politik misalnya. Ada beberapa partai politik yang mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu, karena tidak setiap partai politik adalah peserta pemilu. Iya. Ya kan? Seperti halnya beberapa periode kemarin misalnya ada yang tidak lolos verifikasi kan, tidak lolos verifikasi menjadi peserta pemilu. Nah, persiapan-persiapan itu tetap kita lakukan, termasuk mengedukasi masyarakat sehingga saat pelaksanaan pemilunya kita sudah punya pemilih yang berkualitas, kita punya calon yang berkualitas, kita punya penyelenggara yang berkualitas. Karena penyelenggara pemilu juga bukan hal yang tidak perlu dikritisi, tidak perlu evaluasi. Tentu sebagai sebuah lembaga negara yang kemudian berfokus pada pengawasan pemilu, kita juga perlu mendapatkan masukan dari publik, gitu ya. Perlu evaluasi, perlu kritik dari publik apa yang sebetulnya sudah dilakukan Bawaslu. Nah, salah satu instrumen yang kita kabarkan kepada masyarakat adalah dengan cara ini, salah satunya melalui KUHP ini, mengundang beberapa narasumber untuk kemudian memberikan edukasi, menerima respon, terus kemudian menciptakan
skema selanjutnya akan bagaimana, kira-kira begitu Kang Omar. Jadi saya berharap ke depan ada kolaborasi-kolaborasi yang bisa dikerjasamakan seperti halnya kami kemarin melakukan edukasi terhadap peserta MPLS gitu ya. Ya mudah-mudahan ke depan nanti ada hal yang bisa dikerjasamakan. Mungkin itu masyarakat Kabupaten Pandeglang yang hari ini kita cukupkan diskusi pada KUHAP edisi ke-7 ini dengan menghadirkan 2 narasumber yang sangat luar biasa. Akhirnya saya Irwan Hermawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.